Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiya wa hina tusirun. Yukhrijul hayya minal maiti wa yuhyil mayyita minal hayy wa yuhyil 'arda ba'da mautiha wa kadzalika turja'un. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anjalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa zidni fa min ni'mataka alayya wa afiyatan wa syirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa zidni fa min ni'mataka alayya wa afiyatan wa syirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa zidni fa min ni'mataka alayya wa afiyatan wa syirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu ushiruka wa ushiru amal arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiruka wa ushiru amal arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiruka wa ushiru amal arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiruka wa ushiru amal arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Alhamdulillahi rabbil alamin
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Amantu billahil azimi wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Amantu billahil azimi wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Amantu billahil azimi wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fuzatil khair wa a'udzubika min fuzatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratil mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa min ajabika astajir. Asli li dhanni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ja'in. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir ra'ati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an uqtala min tahti. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Asbana ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbana wa bika asbana wa bika nahya wa bika namutu wa alaika natawakkalu wa ilaika nusyur. Asbana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathah wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi wa kharama bihi wa kharama qablahu wa kharama ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqik wa minka wa la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik.
Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazid sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa tabarrukna fahman nabiyyin hifdzan muslim. Amma laqidil muqarrabin Allahumma aghnina bil alim wa zidna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqna liman ladunni wal mashrab wa shahadani wa aghni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba bil abidin dahil dahil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma liman maqalidul umur kula bi yadihi wa li yuridu al kullu ya fatah ya alim ta'ala fatan karim mubina ya fatah ya alim ya fatah ya alim dalil wa alim muslim imam شيخ الإسلام الحبيب محمد بن زين حبشي في تأليف رسالة الجامعة وتذكرة النافية وشعر الشيخ محمد بن علي محمد نبوي بن عمر البنزاني صاحب بهجة وسائل سنة من سائر الأنقال رضي الله عنه وصنع بهما بعلمهما في دارين آمين ورضي الله عنكم أجمعين. ومن شروط الجمعة الخطبتان وأركانهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن في حينهما والدعاء للمؤمنين في الأخير إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله. Bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini dan akan datang yang telah kita nikmati miliki lahir batin apapun tanpa terkecuali semua adalah nikmat Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya bersyukur di hadapan setiap kita datang alhamdulillah semata murni seluruhnya mengharap apa yang hanya ada di sisinya dan semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan saat ini salah satu taman daripada taman surga. Berupaya untuk memahami apa yang pernah disampaikan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad yang sumbernya dari Tuhannya Allah diteruskan oleh para pewarisnya.
sebagai kunci kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita dimantapkan oleh Allah langkahnya dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sempurna di sisi-Nya, dan mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setelah beliau mengatakan salat Jumat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu kaum muslim, laki-laki yang merdeka, yang hadir, yang tidak dalam kondisi musafir, tanpa ada halangan secara syariat seperti sakit dan hujan. Kita lanjutkan, wa min syurutul jum'ati, dan termasuk bagian daripada syarat sahnya Jumat itu, selain ia harus dilakukan di waktu zuhur. Salat Jumat harus dilakukan di waktu zuhur sebelum masuk waktu asar. Kalau masuk waktu asar berarti habis waktunya. Tidak boleh seseorang untuk melaksanakan Jumat setelahnya. Mereka harus melaksanakan sholat zuhur. Andaikan mereka sedang melaksanakan sholat Jumat karena terlambat, walaupun niatnya Jumat, kalau sebagiannya sholat tersebut di luar waktunya, maka mereka menyempurnakan 4 rakaat walaupun niatnya Jumat. Jadi harus semuanya dilakukan di waktu zuhur, baik sebelumnya yaitu khutbahnya sama sholatnya, dan juga harus dilaksanakan di tempat yang terhitung dari balad, dari suatu negeri, dari suatu tempat, dan tidak boleh dilakukan di luar namanya negeri atau di luar kota atau di luar desa. Harus di dalam lingkupan desa di dalamnya, yang sekiranya bagi seseorang yang musafir tidak boleh gosor di tempat tersebut, dan tidak boleh dibarengi dengan Jumat di tempat tersebut kecuali kalau tempatnya besar sehingga susah untuk berkumpul mereka di satu tempat. Maka boleh namanya dilaksanakan Jumat sesuai dengan kebutuhan. Al-khutbatan, dan termasuk juga di antara syarat untuk melaksanakan 2 Jumat adalah khutbah. Syarat itu adalah satu kewajiban yang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Artinya harus didahului oleh 2 khutbah. Tidak boleh sholat Jumat kalau tidak didahului oleh 2 khutbah. Barangkali mungkin khatib tidak hadir, sudah kita sholat Jumat aja langsung, tidak perlu khutbah, tidak boleh. Harus ada yang berkhutbah sebelumnya, karena ia merupakan syarat, berbeda dengan khutbah Id, khutbah 2 hari raya atau yang lainnya. Karena ia bukan syarat dalam melaksanakannya, maka khutbahnya tidak wajib. Andaikan tidak khutbah juga sah untuk melaksanakan sholat Id. Makanya selain Jumat khutbahnya setelah sholat. Setelah sholat baru khutbah, karena ia bukan syarat, bukan satu kewajiban, penyempurna. Sebagai penyempurnaan pelaksanaan sholat lebaran. Jadi laksanakan khutbahnya setelah sholat. Tapi kalau Jumat tidak, karena ia bagian khutbah itu bagian daripada syarat. Artinya kewajiban yang harus dilaksanakan terdahulu sebelum melaksanakan sholat Jumat, diawali 2 khutbah. Dan syarat 2 khutbah, arkanuhuma, dan rukun 2 khutbah itu hamdulillahi ta'ala, adalah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali harus diawali dengan alhamdulillah atau kalimat hamdan lillah atau lain sebagainya. Dinyatakan sebagaimana riwayat Imam Muslim
Kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat yahmadullah wa yusni alaih. Dahulu adalah khutbah Nabi besar Muhammad di hari Jumat itu beliau mengucapkan yahmadullah, mengucapkan namanya hamdalah, dan mengucapkan yusni alaih, puja-pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan alhamdulillah. Maka syaratnya yang pertama kali khutbah itu harus diawali dengan alhamdulillah. Apapun kalimatnya, alhamdulillah, hamdanillah, lillahil hamd dan lain sebagainya. Pertama, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua syaratnya adalah berselawat terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan syaratnya, bukan rukun, penyempurna. Sunnah. Yang rukun alhamdulillah, setelahnya salawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, paling minim. Lianna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillah ta'ala iftaqarat ila dzikri nabihi sallallahu alaihi wasallam kan adzan was shalah. Dan beliau mengatakan karena setiap ibadat yang membutuhkan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat tersebut, maka ibadat tersebut juga membutuhkan untuk kita mengingat, menyebut Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti adzan dan salat. Dalam adzan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga di dalam salat ada tahiyat atau tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga salawat terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan wala yakfi al-ityan fi shalat, dan tidak cukup mendatangkan atau berselawat terhadap Nabi besar Muhammad bilafdz dhamir, dengan lafaz dhamir. Tidak boleh dengan lafaz dhamir alaihi misalnya. Wa in taqaddam ismu alaihi, walaupun namanya sudah disebutkan sebelumnya. Alhamdulillah. Misalnya kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak boleh Allahumma salli wa sallim wa barik alaih atasnya, karena Rasulullah sudah disebutkan nama tadi dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadan. Sudah boleh, harus disebutkan kembali nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nama beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, dan lain sebagainya. Wal wasiyah bitaqwa, dan setelah itu berwasiat untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna hal maksud minal khutbah, karena berwasiat untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah, ia adalah maksud yang dituju dari khutbah itu, mengajak, menghimbau semua untuk menjalankan, menegakkan, menunaikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakfi mujaddadut tahdhir minad dunya, maka tidak cukup hanya sekedar kita mengingatkan selain kita akan dunia. Balla budda minal has ala ta'a wa zajr 'anil ma'siyah. Akan tetapi harus khutbah itu menganjurkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mencegah dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi ahaduhuma, dan cukup salah satu di antara keduanya. Luzumil akhar la, karena lazimnya yang selainnya itu, setelahnya itu baginya. Artinya khutbah itu tidak harus ittaqullah, kalimat ittaqullah tidak harus, tidak wajib. Dan penting di dalamnya ada mengajak selain kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, atau mengajak selain kita untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau isinya ada mengajak selain kita, yaitu khatib mengajak untuk jemaah menjalankan namanya ketaatan kepada Allah, mungkin salat atau ketaatan itu mungkin puasa atau lain sebagainya, itu cukup sudah wasiyah bittaqwa. Dan tidak wajib mengatakan ittaqwausikum wa nafsi bitaqwallah, tidak wajib kalimat tersebut.
Tapi kalau dilaksanakan namanya disebut ya menjadi khutbahnya lebih sempurna. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Misalnya seperti itu. Dan itu syarat khutbah pertama dan khutbah kedua. Syarat khutbah pertama diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi besar Muhammad, kemudian wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dalam kedua khutbah pertama dan kedua. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallah. Misalnya seperti itu. Khutbah pertama, khutbah kedua. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi hadahima, yaitu ketiga syarat tersebut harus dimiliki oleh khutbah pertama, begitu juga di khutbah yang kedua. Dan membaca satu ayat dari Al-Qur'an, tapi ayatnya kalau dibaca satu ayat harus mubhimah, harus dipahami. Wa in ta'allaqa bi hukmin mansukhin aw qissah, walaupun berkaitan dengan hukum yang mansukh yang sudah dihapus atau berkaitan dengan qissah cerita. Fala yakfi ghair mufhimah, dan tidak cukup satu ayat yang tidak dipahami. Karena al-maqsad huna al-ghalib al-ma'na ghaliban, karena tujuannya di sini yaitu makna, agar seseorang memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka tidak cukup sebagian ayat walaupun panjang, jadi harus satu ayat, dan ayatnya satu ayat juga harus dipahami. Kalau tidak dipahami tidak boleh, harus ditambah sampai namanya ayat tersebut dipahami. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Yasin, tidak cukup, harus tambah wal Qur'anil, paling tidak wal Qur'anil Hakim, sehingga namanya mufhimah, dipahami. Mengatakan Imam Muslim pernah meriwayatkan satu hadis, karena sallallahu alaihi wasallam yaqra surat Kahf fi kulli jum'atin 'alal mimbar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu surat penuh, yaitu surat Kahf di atas mimbar dalam setiap Jumatnya. Al Qur'anil Majid, satu surat penuh, lumayan cukup panjang suratnya. Dalam setiap kali beliau khutbah di mimbar setiap Jumatnya, sehingga sebagian sahabat, bahkan kaum perempuan kala itu, mereka hafal surat Kahf karena mereka selalu mendengarkan Rasulullah setiap Jumat baca surat Kahf. Tapi membaca satu ayat kewajibannya fi ihdahuma, di salah satu di antara kedua khutbah. Kalau dia namanya tidak membaca di khutbah pertama, maka wajib dibaca khutbah kedua. Tapi sunnahnya dalam mazhab kita Syafi'i dibaca di khutbah pertama, dan biasanya tempatnya sebelum mengakhiri khutbah pertama. Baca satu ayat atau baca surat dari Al-Quran sebelum duduk untuk namanya melanjutkan khutbah kedua. Sini mengatakan ada Ummu Hisham binti Khalid, dia mengatakan, aku tidak mengambil surat Ghafir wal Qur'anil Majid kecuali melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia selalu baca setiap Jumat di atas mimbar jika beliau berkhutbah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ghafir. Wa du'a lil mu'minin fil akhirah, dan yang terakhir syaratnya mendoakan bagi kaum mukminin fil akhirah, di khutbah yang terakhir. Karena terakhir lebih layak, lebih pantas, lebih pas, lebih tepat. Dan cukup untuk mengkhususkan doa tersebut yang berkaitan dengan akhirat bagi pendengar, seperti rahimakumullah. Tidak harus panjang-panjangnya. Paling tidak Allah yarhamkumullah atau rahimakumullah doanya. Dan wala yakfi takhsisu bil ghaibin, tidak cukup mengkhususkan doa tersebut bagi yang gaib, bagi yang tidak hadir. Ya kalau dibaca agak banyak doanya, yang ya jangan terlalu panjang.
Dan doa yang biasa yang umum Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat min amwat itu cukup. Tapi jangan dikhususkan bagi yang gaib. Nah, artinya ighfir lil mu'minin wal mu'minat baik yang hadir begitu juga yang gaib atau dikhususkan kepada yang hadir. Ini 5 syarat dalam khutbah. Dalam kalimat khutbah seperti itu. Pertama kali hamdulillah. Mengucapkan pujian kepada Allah, kalimatnya harus alhamdulillah dan selain dan sepertinya. Yang kedua, salawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minim kalimatnya ini ya ayyuhan nas ittaqullah atau atiullah. Baru nanti membaca satu ayat di salah satu dua khutbah, sebaiknya di khutbah pertama sebelum dia duduk. Dan di khutbah terakhir berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat, terutama bagi yang hadir, begitu juga bagi yang gaib. Nah, ini syarat khutbah. Jadi setiap khatib harus memperhatikan syarat ini. Dan ini tadi ya tiga syarat. Alhamdulillah, salawat, wasiat bertakwa harus diawali di khutbah pertama dan di khutbah kedua, harus ada dua-duanya. Alhamdulillah, salawat dan wasiat. Dan kalau membaca satu ayat yang dipahami itu di salah satu di antara kedua khutbah. Andaikan di khutbah pertama sudah namanya membawa, cukup. Andaikan belum, berarti khutbah kedua. Tapi baiknya tempatnya di khutbah pertama sebelum duduk. Yang kelima, mendoakan kaum mukminin, terutama bagi yang hadir, begitu juga bagi yang gaib. Tapi tidak cukup hanya ditujukan dengan yang gaib, harus namanya kalau bisa kedua-duanya. Jadi kalau seandainya ada masjid, kebetulan khatibnya tidak datang, maka kaumnya harus siap, atau pengurus masjid yang lainnya harus siap, baik ketuanya atau yang lainnya harus siap untuk naik menggantikan khatib tersebut berkhutbah agar bisa dilaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau memang terpaksa ya jalankan syarat ini cukup. Naik mimbar alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Duduk sebentar. Sunnahkan ketika duduk khatib itu makmum membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, yang kita baca tadi ketika doa. Dan disunahkan bagi khatib untuk membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, bagi khatib. Sampai selesai namanya membalaghnya, membaca namanya ya salawat terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdiri. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, aqimis shalah. Kira-kira bisa tak? Bisa aja kan? Bisa aja seperti itu. Ya karena kepepet. Kecuali ya bisa ceramah, bisa menyampaikan sesuatu. Atau memang kalau enggak ya siapkan namanya kitab khutbah. Ada kitab kan sekarang untuk khutbah. Kalau memang enggak ada yang datang, ya memang sudah dilatih. Beliau sebelumnya mereka sebelumnya melatih diri. Baca itu, tapi kalau kepepet seperti tadi. Seperti tadi baru Gimana salat Jumat. Sekali lagi, kalau tidak diawali Jumat dengan 2 khutbah, maka tidak boleh melaksanakan Jumat. Harus diawali dengan 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Id. Kalau seandainya sholat Id khatibnya tidak datang, tidak jadi habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Nabi salam alaik, salaman misalnya semuanya, tidak jadi masalah. Karena bukan syaratnya, tapi penyempurna. Tapi kalau cuma syarat. Mutatahiran, dan wajib bagi khatib mutatahiran dalam kondisi suci dari hadas besar, kecil, dan suci dari najis.
baik tubuhnya, baik pakaiannya, baik mimbarnya. Tidak boleh tubuhnya menyentuh najis, tidak boleh pakaiannya menyentuh najis. Begitu juga tidak boleh tongkat mimbarnya itu tidak boleh tersentuh najis. Jadi pihak masjid harus meyakinkan dulu bahwasanya tongkat yang dipakai itu tidak ada najisnya. Begitu juga tempat mimbar itu tidak ada najis. Karena kalau menyentuh tubuhnya atau pakaian najis, maka khutbahnya tidak sah karena najis. Karena syaratnya harus suci dari najis, 3 najis, dan juga harus suci dari hadas selama khutbah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau biasanya itu salat setelah khutbah, berarti suci. Kalau tidak suci setelah khutbah, wudu dulu baru salat. Tapi Rasulullah setiap kali selesai khutbah beliau salat, berarti beliau dalam kondisi suci. Maka wajib bagi khatib itu untuk suci dari hadas kecil, besar, dan dari najis. Kalau memang dia ingat ketika naik di mimbar, ingat belum belum suci dari hadas atau mungkin ada najis, maka beliau turun dulu bang, wudu dulu, atau ganti, atau cuci dulu pakaian yang kena najis sehingga bersih suci, baru naik lagi. Mastur al-aurah, dan juga harus tertutup auratnya. Karena Rasulullah habis khutbah salat, berarti aurat tertutup. Itu paling minim. Paling minim, karena kita diminta untuk hari Jumat ini dibedakan dengan hari-hari yang lainnya, dan pakaiannya juga dibedakan dari pakaian hari-hari yang lainnya. Kalau salat 5 waktu, ya kita pakaian yang baik lah, yang bagus lah. Kita diminta untuk membawa zina, perhiasan, menghiasi diri kita dalam melaksanakan salat 5 waktu. Begitu juga Jumat, disunahkan pakai wangi-wangian, disunahkan berpakaian putih. Pakaiannya putih, dan disunahkan juga termasuk pecinya putih. Kalau bisa jangan sholat tanpa berpeci, karena Rasulullah melarang sholat tanpa memakai peci. Karena Rasulullah melarang sholat tanpa memakai peci. Kopiah, pakaiannya disiapkan pakaian putih, berbeda dengan hari raya. Kalau hari raya pakaiannya yang paling hanyar, yang paling bagus, yang paling mahal kalau bisa. Itu pakaian yang dipakai di hari Lebaran. Tapi kalau Jumat ya pakaiannya putih, walaupun bukan pakaian yang termahal atau terbaru. Tapi kalau Jumat sunnahnya pakaiannya putih walaupun tidak baru. Wajib julus bainahuma fawqa tuma'ninati shalah, dan wajib duduk antara kedua khutbah di atas tuma'ninah salat. Kalau tuma'ninah salat itu ukurannya subhanallah. Tuma'ni yang wajib subhanallah, rukuk Allahu akbar, yang wajibnya kadar subhanallah baru berdiri. Tapi sunnahnya membaca tasbih yang biasa Alhamdulillah bihamdi 3 kali. Begitu juga kalau khutbah duduknya di atas tuma'ninah salat, dan disunnahkan sekadar kadar surat Al-Ikhlas, dan disunnahkan bagi khatib untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan tuma'ninah hukumnya wajib. Tuma'ninah duduk dulu sebentar, diam sejenak, hukumnya wajib antara dua khutbah, sebagaimana wajib dalam rukun salat. Kalau seandainya seseorang khatib itu tidak mampu berdiri, jadi sehingga ia khutbahnya duduk misalnya. Tidak berdiri sehingga khutbahnya duduk, boleh. Kalau tidak mampu berdiri boleh khutbah duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh khutbahnya berbaring seperti salat. Tapi kalau sudah berbaring itu sunnahnya namanya untuk digantikan. Tapi kalau seandainya dia khutbahnya duduk, maka
wajib untuk dipisahkan antara dua khutbah. Yang selesai pertama, diam dulu sejenak di atas thama'ninah salat, dan disunahkan bagi khatib untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dia lanjutkan untuk khutbah kedua walaupun duduk. Jadi diam, ketika duduk dia diam sebentar, baru lanjut. Dan diam itu sebagai duduk antara dua khutbah bagi yang mampu berdiri. Ada yang mewajibkan kadar surat Al-Ikhlas, dan disunahkan bagi khatib untuk membaca sebagian daripada Al-Quran untuk mengikuti Nabi Agung Muhammad. Ada Imam Atiyah mengatakan yang paling utama untuk dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Khatibnya walaupun tidak wajib qul huwallahu ahad, tapi namanya thama'ninahnya wajib. Kadar surat Al-Ikhlas. Karena ada yang mengatakan wajib kadar surat Al-Ikhlas thama'ninah di dalam salat itu. Dan sunnah bagi khatib untuk membaca sebagian daripada Al-Quran kala itu. Dan Imam Atiyah mengatakan yang paling utama baginya untuk membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tapi kalau seandainya ada mubaligh ya, mau membaca sholawat belum selesai satu, ya baca 2 kali. Kalau belum selesai baca 3 kali, atau baca yang lainnya. Jangan diam. Wal muwalah, dan muwalah antara dua khutbah dan rukun-rukunnya, dan antara dua khutbah dan salat. Khutbah rukun pertama dengan rukun kedua, ya. Kalau bisa muwalah, jangan diputus yang panjang. Begitu juga antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, dan antara dua khutbah dengan salat. Jadi namanya muadzin itu harus tanggap kalau sudah selesai khutbah, apalagi khatib mengatakan aqimis shalah misalnya, maka jangan nunggu khatib turun dulu. Jangan nunggu khatib turun, sudah langsung langsung qomat. Karena tidak boleh dipisah lama urfan bima la ta'allaq bi bima wafi, tidak boleh dipisah secara uruf, secara namanya panjang secara uruf yang dikenal oleh masyarakat di situ, antara pendek dengan panjang waktunya seberapa, tapi dipisah dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan namanya khutbah dan sholat. Kalau ada yang berkaitan boleh. Nah, seperti imam namanya baca bacaan untuk namanya melaksanakan sholat, dan imam juga mengajak makmum untuk sholat, atau imam mungkin melihat makmumnya dan namanya melihat mereka sudah merapikan barisan. Nah, karena jangan turun langsung Allahu Akbar imam. Kenapa? Karena masih banyak kadang-kadang namanya sop-sop yang kosong. Sehingga imam ya sedikit menanti, jangan lama. Karena ada kaitan dengan kemaslahatan sholat, tidak jadi masalah. Kecuali kalau tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, dia namanya diam, dipisah lama, itu memutus. Artinya tidak boleh mereka setelah khutbah tersebut untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau mau sholat duhur, kalau mau Jumat ulangi lagi khutbahnya, kemudian setelah selesai 2 khutbah segera sholat. Wassalatul jamaah wallahu alam. Kalau ini tanyakan fadhal. Sekali lagi, pengurus masjid harus bisa. Jangan kaumnya aja yang bisa. Apalagi ketua masjid harus bisa. Supan bang kalau masalah bisa. Harus bisa. Apalagi ringan aja. Ya itu kepepet. Sehingga ketika khatib tidak ada, semua bisa. Tinggal tunjuk. Jadi jangan bercari-cari, tidak bercari-cari, tinggal tunjuk.
Ya kalau memang saat itu bang, khotibnya lupa ngabarin tiduran misalnya. Oh, padahal dia tuh sudah siap-siap bang. Oh, sudah 5 hari dia baca khutbah tuh. Cuman subhanallah ketiduran sehingga bangun. Kalau bangun tuh mau ke masjid tidak sempat. Tidak ngabari pihak masjid. Jadi kayak apa? Ya Alhamdulillah. Tinggal tunjuk aja. Jalan. Jangan nanti bingung siapanya khutbah dan lain sebagainya. Enggak. Semua bisa. Ya kalau kepepet seperti tadi. Tapi kalau enggak kepepet ya jangan, yang paling tidak adalah sedikit nasihatnya. Jangan alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya wa usikum wa nafsi bi taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Duduk. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Aqimis shalah. Dihamuki orang itu. Walaupun sah sebagai khutbah sah. Karena ya rukunnya disebut, dijalankan. Yang selainnya itu sebagai tambahan pemanis bahasa kita. Ya khair, wallahu alam. Kalian ditanyakan, fadhal. Bagaimana kalau yang ceramah beda, kemudian yang imam beda orang, kemudian yang imam ini menghimbau ke jamaahnya dengan bahasa Indonesia supaya paham. Kalau menghimbau dengan bahasa Indonesia tidak jadi masalah ya. Jangan sholat dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Tidak boleh. Kalau menghimbaunya tidak jadi masalah. Karena dia tidak ada kaitan dengan khutbah dan tidak ada kaitan dengan sholat. Cuman penyempurna tidak jadi masalah. Tapi imamnya itu ada syaratnya. Yang imam yang tidak namanya bukan khatibnya itu sendiri, imam itu ada syaratnya, harus dia mendengarkan semua rukun khutbah yang dibaca oleh khatib. Jadi memang imam itu sebelum dia khutbah sudah ada. Jadi dia mendengarkan khutbah yang ada, boleh dia menjadi imam. Walaupun sebaiknya sunnahnya itu yang khutbah itulah yang menjadi imam. Karena Rasulullah ketika khutbah beliau imam. Bukan yang lainnya. Ya, tapi kalau memang nana minta selainnya karena mungkin ada tamu ini orang besar, ulama besar misalnya, ya sebagai penghormatan kita ya kita minta. Tapi lihat juga ya, kalau memang dia memenuhi syarat kita memenuhi syarat, artinya dia sudah hadir sebelum khutbah, ya tidak jadi masalah minta untuk dia jadi imam. Dan barangkali mungkin yang sebagian terjadi ini, sebagian masjid mungkin, apalagi masjid-masjid yang besar, ya mereka mungkin untuk menjaga jangan sampai terjadi dan lain sebagainya. Karena tidak semua orang itu punya suara yang indah, yang bagus. Sedangkan masjid ini masjid gagah bang. Takut nanti kalau imam tidak bagus, makmum ini nyeleteh. Jadi mereka terpaksa menyiapkan imam selain khatib. Nah, jadi masalah walaupun sunnahnya yang khutbah itu yang jadi imam. Tapi tadi ya, kalau yang menggantinya imam itu harus mendengarkan khutbah. Yang boleh menjadi imam penggantinya itu menjadi imam yang harus mendengarkan khutbah. Allah alam. Nggak jadi masalah ya. Yang jelas si khatib tadi harus
mengeraskan suara sekiranya 40 orang itu mendengar. Karena syarat 40 itu dalam mazhab kita Syafi'i. Karena mengenai jumlah bilangannya itu khilaf antara ulama, tapi menurut mazhab kita Syafi'i harus 40 orang paling tidak sama khatib. 40 orang sama khatib. Itu baru boleh melaksanakan Jumat. Kalau kurang dari 40 dengan memenuhi 40 itu semua memenuhi syarat. 40 orang laki-laki yang memenuhi syarat, karena ada yang tidak memenuhi syarat seperti anak-anak kecil belum balik, belum memenuhi syarat, tidak dihitung dari jumlah 40. Memenuhi syarat 40. Kalau dalam mazhab lain mereka lebih ringan. Ada yang mengatakan syaratnya 12, 13, atau bahkan ada yang mengatakan syaratnya pokoknya ada pendengarnya, tidak harus 12 atau 13, apalagi 40. Yang repot ini Bang, ketika sebagian jamaah ketika khatib belum naik mimbar, baca-bacaan. Ketika khatib mulai naik mimbar, mungkin itu seperti kejadian yang banyak ini kan seperti itu. Sebelum khatib naik mimbar tuh segar Bang, waras bahasa kita. Tapi ketika khatib sudah mulai naik mimbar, nah itu yang masalahnya. Padahal harusnya tadi dia ketika masuk masjid sholat tahiyat tidur dulu Bang. Kalau mau ngantuk tuh tidur dulu ketika imam naik mimbar, atau ketika dia mendengar imam alhamdulillah dia bangun untuk mendengarkan khutbah. Karena kewajiban itu Bang, mendengarkannya juga wajib. Memang agak sulit karena khutbah terbatas waktunya. Alhamdulillah. Dan memberikan nasihat ya juga harus pandai-pandai. Jangan urusan politik dibawa ke dibawa ke khutbah. Jangan urusan perselisihan dibawa ke atas. Jangan urusan bid'ah syirik dibawa ke atas. Paling tidak orang itu ya ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ada soal lagi? Jadi kita pulang sholat Jumat, apakah disunahkan kita menyampaikan kepada keluarga kita khatib yang ini tadi, garis-garis besar nasihat yang disampaikan tadi. Ya kalau berkenan dengan suatu hal kewajiban, ya alangkah indahnya, sempurnanya kalau ia sampaikan kepada keluarganya, karena mereka tanggung jawab kita. Sebaiknya disampaikan. Kalau tidak ya tidak jadi masalah, tapi hal yang berkaitan tanggung jawab kita untuk kalau tidak saat ini nanti kita harus sampaikan. Atau kalau memang kita tidak bisa, ya kita harus bawa mereka untuk duduk sehingga mendengarkan apa yang disampaikan dari agama. Kewajiban kita sebagai orang tua. Kalau seandainya kita sekolahkan mereka dan di sekolahnya tidak ada pendidikan agama, tanggung jawab kita agama itu. Kita harus bawa mereka ke tempat yang mana mereka di situ mendapatkan didikan agama. Kalau memang kita tidak mampu untuk menyampaikannya kepada mereka, karena itu merupakan bagian daripada amanat yang dititip kepada orang tua dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena pendidikan mereka wajib bagi kita orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi suci. Artinya ia bisa menerima apapun. Maka orang tuanya lah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ayah bundanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi artinya tanggung jawab utama bagi kita orang tua. Dan jangan salahkan anak kalau memang kita tidak didik mereka didikan agama, kemudian setelah itu mereka durhaka sama kita. Tidak salah mereka, salah kita. Jangan salahkan mereka, itu salah kita orang tua. Kita tidak kenalkan dia akan Tuhannya, kita tidak kenalkan dia akan nabinya, kita tidak kenalkan dia akan agamanya yang harus dia lakukan dan dia harus tinggalkan. Kalau setelah itu kita tidak kenalkan dia bagaimana ia namanya bakti kepada orang tua. Kalau setelah itu ia berbuat durhaka kepada kita, tidak salahnya, bukan salah dia, salah kita, karena kita orang tua tidak melaksanakan, menegakkan, menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai orang tua. Sekali lagi, kalau memang kita tidak bisa langsung, ya kita bawa, didik mereka untuk belajar agama, memang agamanya. Tidak banyak, alhamdulillah kalau seandainya seseorang baca kitab ini aja, kitab tipis ini tebal karena baca, tebal ini karena banyak ini karena ada syarahnya yang besar. Kalau tidak, kecil aja. Dan Rasulullah kadang-kadang didatangi oleh orang-orang pedalaman, orang-orang jauh. Rasulullah ajarkan dia dalam waktu yang agak singkat. Bahkan kadang-kadang Rasulullah sedang khutbah, ada orang dari jauh, Rasulullah bertanya beliau. Rasulullah kadang-kadang duduk, Rasulullah ajarkan, selesai, Rasulullah naik lagi melanjutkan khutbahnya. Ya, kalau memang yang kita dengarkan, kita sampaikan, Masya Allah, luar biasa itu. Dan itu tidak mudah. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat jasmani rohani. Allah Subhanahu wa taala pahlawakan mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga kita. Allah luaskan rezeki kita, Allah sampaikan hajat kita. Allah mudahkan kita untuk menjalankan, melaksanakan kebaikan, terutama melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah, diiringi berkah darinya fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها غسل الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا الله